Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Khairul Anam dengan nomor urut 46 dan NIM 194234140 ingin menjawab UAS studi kelayakan bisnis. Untuk soal nomor 1 yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBB, NVP, IRR, dan ARR. Jelaskan bagaimana kelima indikator di atas dapat meyakinkan investor dalam melihat keuangan sebuah bisnis. Di sini saya menjawab 5 indikator dalam menilai keuangan bisnis yaitu 1. PI atau Profitability Index. PI adalah sebuah cara yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Apabila PI lebih besar dari 1, maka investasi tersebut layak dan sebaliknya. Semakin besar nilai PI, maka semakin besar juga kelayakannya. Untuk yang kedua yaitu PBP atau Payback Period. Untuk PBB sendiri merupakan periode yang mana investor dapat membayar kembali investasi yang sudah ditanamkan dalam sebuah usaha. PBB juga merupakan sebuah cara untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi dalam suatu proyek. Untuk yang ketiga yaitu NPV atau Net Present Value. Untuk NPV merupakan sebuah model yang menghitung sebuah pola cash flow secara keseluruhan dari sebuah investasi. Dalam kaitannya dengan waktu, berdasarkan diskon rate tertentu, NPV juga merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih atau proses dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Untuk selanjutnya yaitu IRR atau Internal Rate of Return. IRR merupakan metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai investasi pada saat ini dengan nilai saat ini dari penerimaan kas bersih di masa yang akan datang. IRR digunakan sebagai salah satu acuan perhitungan efisiensi dari sebuah investasi. Jika nilai IRR lebih besar dari modal, maka artinya investasi tersebut layak dijalankan dan sebaliknya. Untuk yang kelima yaitu ARR atau Accounting Rate of Return. ARR adalah sebuah metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan sebuah investasi. ARR berfungsi untuk menghitung berapa banyaknya uang yang akan dikembalikan kepada investor dari sebuah investasi. Untuk soal nomor 2, yaitu apakah yang paling menonjol dalam menilai kelayakan SDM dan organisasi sebuah bisnis. Jelaskan detailnya. Di sini saya menjawab untuk menilai kelayakan SDM dan organisasi. Menurut saya, yang paling menonjol dalam menilai proses kelayakan SDM adalah rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Karena melalui rekrutmen dan seleksi dapat menentukan SDM yang benar-benar potensial, bisa mengikuti budaya organisasi dan paham nilai-nilai perusahaan, sehingga mudah untuk berkembang ke depannya. Untuk organisasi sendiri yang menonjol menurut saya adalah accounting, karena mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitas dari bisnis yang disarankan. Selain itu, dengan pengarahan yang baik, maka bisnis yang dijalankan oleh perusahaan akan semakin baik, dan kinerjanya akan semakin diperhitungkan. Untuk soal yang nomor 3 yaitu apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi di Indonesia. Jelaskan detail dan kesulitan pengurusannya. Menurut saya aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yaitu SIUP, izin usaha, izin tempat usaha, legalitas produk, sertifikat halal, BPOM, dan akta pembukaan kantor cabang. Untuk kesulitan pengurusannya menurut saya ada 3, yaitu biaya yang memerlukan biaya yang mahal, sistem birokrasi yang sulit dan berbelit, dan memerlukan waktu yang lama. Dan untuk soal yang nomor 4, apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari sosial masyarakat dan lingkungan hidupnya? Jelaskan dalam sebuah contoh. Di sini saya menjawab legalitas sosial masyarakat dan lingkungan. Legalitas sebuah bisnis dilihat dari aspek masyarakat dan lingkungan memiliki arti bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang diakibatkan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inti dari legalitas masyarakat adalah menghargai orang lain dan peraturan atau adat yang berlaku di suatu daerah tertentu.
dan karena masyarakat memiliki pengaruh pada keberadaan perusahaan. Sedangkan inti dari legalitas lingkungan yaitu perusahaan memiliki kewajiban terhadap dampak yang dihasilkan pada lingkungan dari operasional perusahaan, menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, mengelola limbah dengan baik, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan, merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, Miftah akan mendirikan perusahaan fashion di daerah Jogja. Selain mengurus segala perizinan dengan pemerintah, Miftah juga harus mendapatkan perizinan dari masyarakat dan lingkungan sekitar tempat yang akan didirikan usaha tersebut, agar tercipta hubungan harmonis antara lingkungan masyarakat dengan perusahaannya. Karena sering terjadi ketika pemerintah telah mengizinkan suatu usaha, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha menolak, sehingga usaha tidak dapat berjalan secara wajar. Hal ini akan sangat merugikan bagi perjalanan bisnis selanjutnya. Bahkan perusahaan dapat bangkrut dan ditutup. Selain itu, Miftah juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan membantu membangun infrastruktur atau fasilitas-fasilitas penunjang untuk warga sekitar agar makin ada hubungan harmonis antara kedua belah pihak. Sekian dari saya. Apabila banyak kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.